Dalam sejarah kita tahu bersama bahwa kelompok Balawi ini adalah sekelompok orang yang tokoh-tokohnya itu terlibat di dalam gerakan pan-islamisme. Pan-islamisme itu apa? Adalah sebuah gerakan yang dalam keinginannya mau menyatukan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Ini paham pan-islamisme ini adalah paham yang lahir pada saat Perang Dunia Kedua pada saat itu. Yang di dalam perjalanannya kelompok Balawi yang ada di Pulau Jawa saat itu melahirkan sebuah organisasi modern, organisasi perjuangan yang diberi nama Jamiat Khair, juga sekaligus mendirikan sekolah yang di dalamnya tidak hanya keterlibatan kelompok Balawi atau orang-orang Arab yang ada di negeri Yaman, dari Yaman, tapi juga Jamiat Khair ini dalam struktur dan keanggotaannya itu melibatkan tokoh-tokoh muslim dari non-Arab. Di antaranya Hos Cokro Aminoto, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Saman Hudi atau yang biasa kita kenal dengan panggilan Semaun. Itu pada tahun 1901 Jamiat Khair ini didirikan oleh kelompok Ba'alawi yang ada di Pulau Jawa pada saat itu. Nah, dalam perkembangannya, dalam perjalanannya pada tahun 1905 berdirilah sebuah organisasi pergerakan, organisasi perjuangan yang itu dimaknai sebagai titik awal dari perjuangan kemerdekaan bangsa ini. Itu di awal abad ke-20. Di awal abad 20 pada tahun 1905 itu berdiri sebuah organisasi perjuangan, organisasi politik yang diberi nama Serikat Islam, yang mulanya adalah Serikat Dagang Islam. Di tahun 1908 itu lahirlah gerakan Budi Utomo dalam seperti yang kita ketahui di dalam sejarah. Nah, mari kita lihat seberapa kuat pengaruh Jamiat Khair, organisasi yang didirikan oleh kelompok Balawi ini, terhadap dua organisasi itu tadi, Serikat Islam dan Budi Utomo. Nah, ternyata dalam tulisan yang ditulis oleh Pramudia Anantatur menyebutkan bahwa Budi Utomo itu atau kelahiran Budi Utomo itu lebih dominan dipengaruhi oleh Jamiat Khair, lebih kuat pengaruh Jamiat Khair. Nah, kemudian diperkuat lagi oleh Agus Salim yang menyebut bahwa Budi Utomo dan Serikat Islam itu kedua-duanya itu lebih banyak dan lebih dominan keanggotaannya dari Jamiat Khair. Nah, dari sini kita lihat bahwa betapa kuatnya pengaruh Jamiat Khair di dalam pembentukan atau lahirnya sebuah organisasi politik, sebuah organisasi perjuangan pra kemerdekaan. Nah, ternyata ini melahirkan sebuah kekhawatiran di kalangan para kiai NU pada saat itu sebelum ada NU ya, para kiai-kiai yang ada di Nusantara atau pribumi. Nah, untuk kepentingan membentengi umat ini, untuk kepentingan membentengi warga Nusantara pada saat itu, maka para kiai-kiai yang ada di Pulau Jawa saat itu kemudian mengkonsolidasikan diri, lalu kemudian membentuk sebuah wadah yang diberi nama Nahdlatul Ulama. Itu nanti pada tahun 1910
1925 barulah kemudian para kiai yang ada di Pulau Jawa, di Nusantara, para kiai-kiai pribumi mendirikan sebuah wadah organisasi politik, sebuah organisasi perjuangan yang diberi nama Nahdlatul Ulama. Jadi secara fundamental ini berhadapan-hadapan, secara ideologi ini berhadapan-hadapan antara Jamiyat Khair dan Nahdlatul Ulama. Nah, kenapa berhadapan-hadapan? Karena memang situasinya pada tahun-tahun itu adalah perdebatan ideologi dunia. Nah, oleh karena itu saya mau berani mengatakan bahwa kebencian terhadap kelompok Ba'alawi yang ada saat ini yang lebih didasarkan pada persoalan nasab atau keturunan Nabi, bagi saya itu lebih pada perdebatan soal ideologi di masa lalu, yang dalam konteks hari ini yang dikedepankan atau yang dikemukakan adalah persoalan nasab. Tapi kalau mau dilihat dari perdebatan di masa lalu, ini adalah perdebatan ideologi. Nah, padahal dalam perjalanan sejarah itu bangsa ini harusnya bersyukur dan berterima kasih kepada kelompok Ba'alawi yang ada di tanah air saat ini, karena kehadiran kelompok Ba'alawi yang di Pulau Jawa pada tahun 1901 itu telah melahirkan sebuah organisasi perjuangan yang merupakan cikal bakal dari alat politik perjuangan prakemerdekaan. Nah, lantas hari ini ada narasi yang dibangun seolah-olah kelompok Ba'alawi adalah antek-antek penjajah, adalah orang-orang yang disubordinasi oleh Belanda untuk melanggengkan penjajahan. Ini bagi saya adalah sebuah pernyataan yang tidak didasarkan pada fakta sejarah. Kemudian atau lebih keras saya menyebut ini adalah sebuah fitnah atau ini adalah sebuah pengkaburan sejarah di dalam perjalanan bangsa ini. Bahkan saya mau bilang bahwa kalau hari ini kelompok NU atau tokoh-tokoh NU mempersoalkan kelompok Ba'alawi yang ada di tanah air saat ini, saya mau bilang bahwa jauh sebelum NU lahir, jauh sebelum NU hadir, itu kelompok Ba'alawi telah memulai dan cukup besar kontribusi kaum Ba'alawi yang ada di Pulau Jawa di dalam perjuangan kemerdekaan.